البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Insyaallah taala kita akan mulai kembali bacaan terhadap kitab Syarh Ar-Ra'iyah yang berisikan tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah karya Asy-Syaikh Abdul Hamid Az-Zu'turi asbahullah. Sekarang kita akan masuki halaman berikutnya, halaman 54. Masih membahas seputar keutamaan sahabat yang mulia, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau masyhur dengan kunyah Abu Abdullah, dan beliau digelari dengan Dzunurain karena beliau menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu Ruqayyah bintu Rasulullah dan Ummu Kulsum. Kemudian beliau termasuk sahabat yang kaya, dermawan. Jadi sudah kaya, dermawan. Di antara buktinya nanti akan kita baca satu persatu. Di saat-saat kesusahan mencari pasukan perang dan juga perbekalan, beliau yang menyiapkan. Mulai dari hartanya, pasukan perangnya. Kemudian beliau juga keutamanya besar. Sampai-sampai malaikat pun merasa malu dari beliau. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, siapakah sahabat yang malaikat malu terhadap dirinya, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kisahnya nanti akan kita baca nanti dalam pembahasan yang akan kita lanjutkan ini. Kita baca sekarang. Qala al-mu'allifu asbahullah wa min fadhailihi, dan termasuk keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fi sya'nih, yaitu perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai keadaannya, man yahfir bi'ra rumah falahul jannah. Barang siapa yang mau menggali sumur rumah, menggali dalam artian itu membelinya, karena sumur ini harganya mahal di sini. Menggali, kemudian sumur itu digunakan untuk kepentingan umum, airnya itu. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Fahafaraha Utsman, akhirnya Utsman membelinya. Harganya waktu itu disebutkan dalam penjelasannya itu sekitar 3.500 dinar. 3.500 dinar. Sedangkan 3.500 dinar ini prediksinya kalau dirupiahkan sekitar 13,3 miliar. Jadi bisa dikatakan harganya mahal sekali. Tapi karena jaminan surga, beliau masya Allah langsung bergerak membeli sumur tadi. Ini prediksi secara rupiah tadi, takriban ya, prediksi aja ya. Jadi nanti bisa dikondisikan sendiri. Yang jelas harganya itu mahal. Para sahabat ketika mendapatkan info tersebut, tidak ada satupun yang sanggup, tapi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu langsung membelinya. Kemudian yang berikutnya, wa qala man jahaza jaisyal usrah falahul jannah. Masya Allah. Barang siapa yang siap untuk mempersiapkan tentara usrah. Usrah ini tentara pasukan yang di saat itu memang sedang paceklik, sedang kemarau panjang, sulit ekonomi, tapi beliau yang bergerak. Jaminannya surga juga, falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Fajahazahu Utsman, maka Utsman mempersiapkannya. Ini termasuk keutamaan ya, karena para sahabat waktu itu tidak ada yang sanggup, tapi beliau langsung mempersiapkannya. Jadi di antara keutamaannya adalah apa? Beliau adalah salah satu sahabat yang dermawan sehingga membeli sumur rumah tadi itu. Kemudian juga beliau mempersiapkan tentara yang dikenal dengan Jaisul Usrah. Berikutnya, wa akhrajal Bukhari an Ubaidillah ibn Adi bin Khiyar annal Miswar ibn Makhramah wa Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghus. Dan juga diriwayatkan dari Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari dari hadisnya Ubaidillah bin Adi bin Khiyar
bahwasanya Miswar bin Makhramah dan Abdurrahman bin Aswad bin Abdi Yaghus qala, mereka berdua berkata kepada Ubaidillah bin Adi, "Ma yamna'uka an tukallim Utsman li akhihi Al-Walid?" Apa yang menghalangi dirimu untuk mengajak bicara Utsman mengenai saudaranya itu Al-Walid. Walid bin Uqbah ini ya, Al-Walid bin Uqbah. Karena statusnya waktu itu adalah pamannya gitu. Faqad aktsaran nas fihi, dan sungguh manusia telah banyak mencaci maki dan menghinanya. Nah, karena kaitannya dengan peperangan ini. Faqasattu li Utsman hatta kharaja ila shalah. Kemudian aku sengaja menunggu, qasattu itu sengaja menunggu Utsman sampai beliau keluar menuju salat. Qultu, aku berkata, "Innali ilaika hajah wa hiya nasihatun lak." Sesungguhnya aku punya keperluan kepadamu, yang mana itu nasihat untukmu. Qala Utsman berkata, "Ya ayyuhal mar'u, a'udzu billahi mink." Utsman mengatakan, "Wahai salah seorang, aku berlindung kepada Allah Ta'ala dari kejahatanmu." Karena ini kaitannya masalah peperangan ini. Nah, karena Utsman bin Affan dituduh tidak menegakkan keadilan itu loh. Nah, kita lihat nanti. Fang saraftu faraja'tu ilaihim, kemudian aku pun berpaling dari Utsman dan aku kembali kepada mereka. Idja'a Rasul Utsman fa'ataituhu. Kemudian ketika datang utusan Utsman, aku pun mendatanginya. Faqal, seraya berkata, "Mana nasihatuk?" Apa nasihatmu? Faqultu, "Innallaha subhanahu ba'atsa Muhammadan bil haqq alaihi salatu wassalam." Aku pun berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan benar. Wa anzala alaihi kitab, dan Allah Ta'ala menurunkan kepadanya kitab. Wa kunta mimman istajaba lillahi wa lirasulih sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh engkau termasuk orang yang senantiasa memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahajartal hijratain. Ini orang ini istilahnya apa? Menyanjung dulu. Kemudian kau juga berhijrah 2 kali hijrah. Hijrah pertama ke mana? Dari Makkah ke Habasyah, ke Ethiopia. Waktu itu disebutkan dalam biografi atau sejarahnya itu, dari kalangan sahabat yang pertama kali hijrah lari dalam rangka menyelamatkan agamanya ke Habasyah adalah Utsman bin Affan. Bersama istri beliau Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sahibta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau juga bersahabat dengan Rasulullah SAW. Wa ra'aita hadiyah, dan engkau telah menyaksikan petunjuknya. Wa qad aktsaran nas fi sya'nil Walid, dan sungguh manusia telah banyak berbicara tentang Walid ini, karena mereka menuduh Utsman itu tidak menegakkan keadilan dengan apa yang dilakukan oleh Walid ini, karena pamannya sendiri gitu loh. Utsman pamannya sendiri, tapi kenapa kalau Walid ini enggak segera ditegakkan had hukuman itu loh. Dan mereka menuduh Utsman enggak adil itu. Qala, kemudian Utsman berkata, adrakta, atau orang tersebut berkata, adrakta Rasulullah SAW. Nah, engkau menjumpai Rasulullah SAW? Qultu la. Nah, Ubaidillah bin Adi mengatakan la, tidak. Jadi dibalik ditanya gitu. Utsman mulai berkata, kamu menjumpai Rasulullah SAW? Kata Ubaidillah bin Adi, la, tidak. Walakin khalasa ilayya min ilmih ma yakhlusu ilal adra fi sitriha. Akan tapi telah sampai kepadaku ilmunya, sebagaimana sampainya seorang gadis di dalam rumahnya. Maksudnya itu telah sampai ilmu kepadaku walaupun aku enggak jumpa Rasulullah SAW itu. Setelah ditanya tadi ya. Qala amma ba'du, kemudian Utsman berkata amma ba'du. Kemudian setelah itu, fa innallaha ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad dengan benar. Fa kuntu mimman istajaba lillahi wa rasulih, dan aku termasuk orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Maksudnya beriman, berislam. Wa amantu bima bu'itsa bihi, dan aku juga beriman dengan apa yang diutus dengannya. Wa hajartul hijratain kama qulta, dan aku pun berhijrah 2 kali hijrah sebagaimana yang kamu katakan. Ya kan, ini kan istilahnya Utsman sedang berkata kepada Ubaidillah bin Adi tadi itu. Paham ya? Kalian kisahnya panjang tadi kan? Naam. Kemudian wasahibtu Rasulullah SAW wa bay'atuhu, dan aku pun juga bersahabat dengan Rasulullah SAW, kemudian berbaiat kepadanya.
fa wallahi maka demi Allah ma asaituhu wala ghashastuhu hatta tawaffahu Allah azza wa jalla. Masya Allah, lihat kejujuran Utsman bin Affan. Maka demi Allah aku tidak pernah bermaksiat kepadanya dan tidak pernah menipunya sampai Allah Ta'ala mewafatkan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Summa Abu Bakar misluh, kemudian Abu Bakar yang semisalnya sama. Summa Umar misluh, kemudian Umar juga sama. Summa stukhliftu, kemudian aku dijadikan pemimpin, khalifah yang ketiga kan. Afalaysa li minal haqqi mislul ladzi lahum, apakah aku tidak punya hak seperti mereka juga punya hak? Qultu, kemudian aku berkata bala, tentu punya. Nah ini kata Ubaidillah bin Adi ya. Qala, kemudian Utsman mengatakan fama hadhil hadis allati tablughuni ankum, kemudian apa nih pembicaraan apa yang telah sampai kepadaku tentang kalian? Masih Utsman sempat marah gitu loh, sebenarnya kalian ribut masalah apa gitu loh. Amma adapun ma dzakarta min sya'nil Walid, adapun yang kamu sebutkan tentang perkara Walid bin Uqbah tadi itu, yang Utsman sempat dituduh katanya tidak menegakkan keadilan tadi. Fasana'khudhu fihi bil haqqi insyaallah, maka sungguh aku akan menegakkan hukuman. Nah, khudh menegakkan hukuman. Maka sungguh kami akan menegakkan hukuman dengan benar insyaallah taala. Jadi Utsman bukan berarti enggak adil. Beliau memang menunggu waktu yang tepat itu istilahnya ya. Summa Aliyan, kemudian beliau memanggil Ali. Fa amarahu an yajlidahu fajaladahu samani. Kemudian Utsman merintahkan agar mencambuknya dan akhirnya apa? Dicambuklah 80 kali cambukan. Berarti Utsman bin Affan beliau bukan tipe orang yang enggak menegakkan keadilan, cuman menunggu waktu yang tepat itu ya. Nah, kemudian akhirnya ditegakkan. Nah, ini termasuk salah satu keutamaan beliau, bahwasanya beliau memang bukan orang yang tidak adil. Dan kemudian dalam hadis itu juga jelaskan keutamaannya, di antaranya beliau hijrah 2 kali ya kan. Hijrah 2 kali, kemudian bersahabat dengan Rasulullah SAW, kemudian barakallahu fiik termasuk orang yang segera untuk memenuhi ajakan Allah dan Rasulnya. Berikutnya wa akhraja, dan juga Imam Bukhari mengeluarkan dengan nomor hadis yang lain, an Utsman bin Mauhab qala, dari hadis Utsman bin Mauhab qala, beliau berkata ja'a rajulun min ahli Misr hajjal baita, waktu itu datang salah seorang dari penduduk Mesir haji menuju ke Baitul Haram. Fara'a qauman julusan, waktu itu dia melihat ada beberapa kaum yang duduk. Faqala, seraya beliau berkata man haula'il qaum, mereka siapa orang-orang yang duduk itu? Faqalu, mereka mengatakan haula'i Quraisyun, mereka adalah orang-orang Quraisy. Qala, kemudian berkata lagi Utsman bin Mauhab tadi cerita, faman syekh bihim, kemudian siapa syekh mereka, maksudnya pemimpinnya siapa, syekh mereka siapa? Qalu, mereka mengatakan Abdullah bin Umar, sahabat anaknya Umar Khattab radhiyallahu anhu. Qala ya ibn Umar, kemudian dia berkata wahai ibn Umar, inni sa'iluka an syai', sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu tentang sesuatu. Fahaditsni, maka ceritakan kepadaku. Hal ta'lamu anna Utsman farra yaum Uhud. Nah, ini kan mereka kan istilahnya apa, mencari kejelasan lagi gitu ya. Jadi tidak masalah, kadang-kala memang kabar yang belum jelas, orang itu datang perlu mencari kejelasan, enggak ada larangan. Ini penting sekali, bagus sekali ini. Biar nanti tidak ada kesalahpahaman. Mana itu? Kita lihat ini. Jadi waktu itu mereka menuduh Utsman itu lari dari perang Uhud. Jadi ketika perang Uhud beliau memang enggak ikut memang Utsman, tapi ada alasannya. Nah, mereka menuduh wah ini enggak ikut perang ini. Nah, seperti itu. Akhirnya tanya Utsman bin Wahab ini tanya kepada Ibnu Umar, wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku ingin bertanya kepadamu. Ceritakan kepadaku, apakah kamu tahu bahwasanya Utsman itu lari dari perang Uhud? Qala na'am. Kata Abdullah bin Umar, iya aku tahu. Qala ta'lamu annahu takhayyaba an Badrin? Kamu juga tahu bahwasanya dia juga tidak ikut perang Badar? Walam yashhad, dan tidak ikut perang. Lam yashhad itu masih tidak ikut perang, tidak menyaksikan. Qala na'am, Ibnu Umar mengatakan iya, tahu. Qala ta'lamu annahu takhayyaba an bai'atir Ridwan? Falam yashhadha, dan kamu juga tahu bahwasanya dia tidak hadir dalam bai'at Ridwan dan tidak menyaksikannya. Qala na'am, Ibnu Umar mengatakan iya. Qala Allahu Akbar, kata orang lain, Allahu Akbar. Qala Ibnu Umar, kemudian Umar mengatakan ta'al ubayyin lak. Bagus sekali ini. Jadi orang tadi Utsman bin Mauhab ini
Nah, mengkisahkan tentang orang yang bertanya tadi kan, orang dari Mesir tadi kan, bertanya dengan pertanyaan tadi itu. Ya mungkin aja karena prediksinya lain gitu loh. Kenapa kok nggak ikut perang Badar? Kenapa kok nggak ikut perang Uhud ya kan? Kenapa nggak ikut Bai'atul Ridwan? Ternyata Abdullah bin Umar punya ilmunya. Langsung beliau mengatakan, "Ta'al ubayyin lak." Sini kamu, aku jelaskan kepadamu. Nah, mencari penjelasan. Amma firaruhu yauma Uhud, adapun larinya dia pada perang Uhud, kenapa kok lari, kok enggak ikut, kenapa, itu jelaskan. Fa asyhadu annallaha 'afa anhu wa ghafara lah. Masyaallah. Maka aku bersaksi bahwasanya Allah telah mengampuninya dan telah memaafkannya. Masyaallah. Jadi Utsman bin Affan ketika tidak ikut perang Uhud, itu ternyata apa? Allah Ta'ala telah mengampuninya dan memaafkannya. Wa amma taghayyubuhu an Badrin, adapun tidak hadirnya Utsman pada perang Badar, fa innahu kanat tahtahu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kanat maridatan. Masyaallah, alasannya tepat sekali. Karena sungguhnya waktu itu putri Rasulullah SAW itu dalam kondisi menjadi istrinya dan sakit waktu itu. Paham maksudnya ya? Jadi waktu itu Utsman bin Affan dalam kondisi istrinya sedang sakit. Nah, istrinya kan putrinya Rasulullah SAW kan. Istrinya ini putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam kondisi sakit. Faqala lahu Rasulullah sallallahu, kemudian Rasulullah sallallahu mengatakan, "Innalaka ajra rajulin mimman syahida badran wa sahmah." Masyaallah. Setianya Utsman bin Affan kepada istrinya. Istrinya sakit, beliau tidak ikut perang Badar, tapi Rasulullah telah menjaminnya, mengatakan sesungguhnya innalaka ajra rajulin, sesungguhnya kamu mendapatkan pahala seseorang mimman syahida badran wa sahmah, seseorang yang ikut perang Badar dan mendapatkan bagiannya. Jadi dia dijamin dengan itu, seperti pahalanya orang yang ikut perang Badar dan bahkan mendapatkan bagian ghanimah maksudnya ya, bagian ghanimah itu. Masya Allah, dijelaskan di sini. Kemudian wa amma taghayyubuhu an Baitur Ridwan, adapun tidak hadirnya Utsman pada Bai'ar Ridwan. Bai'ar Ridwan ini dikenal juga berbaiat di bawah pohon. Pohonnya itu ma'rufnya namanya pohon samurah. Pohon samurah ya. Naam. Falau kana ahadun a'azza fi batni Makkah min Utsman la ba'athahu makana. Ini penjelasannya. Kenapa kok enggak hadir pada Bai'atul Ridwan? Kata Ibnu Umar, kalau seandainya waktu itu ada salah seorang yang a'az, yang lebih mulia, yang berada di Mekah daripada Utsman, kalau ada orang yang lebih mulia daripada Utsman di Mekah waktu itu, la ba'athahu makana. Niscaya Rasulullah akan menggantikan penggantinya, mengganti posisinya, tempatnya diganti. Maksudnya akan mengganti Utsman biar orang lain gitu loh. Tapi ternyata tidak ada yang lebih mulia daripada Utsman, sehingga Utsman lah yang menempati pada waktu itu, yang diperintahkan untuk apa? Berada di situ. Fa ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW waktu itu mengutus Utsman. Wa kanat Baitur Ridwan. Kenapa kok waktu itu ada Baitur Ridwan? Karena dikabarkan isu bahwasanya Utsman itu dibunuh gitu loh oleh orang kafir Quraisy. Sehingga Rasulullah mengadakan Bai'at Ridwan itu fungsinya apa? Bersatu padu untuk mati atau hidup, istilahnya membela Utsman waktu itu. Paham ya? Jadi waktu itu Rasulullah mengutus Utsman ke Mekah. Ya, negosiasi masalah apa? Umroh kalau tidak salah itu ya. Kemudian ternyata Utsman dikabarkan dibunuh oleh mereka. Akhirnya kabarnya sampailah kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, akhirnya ada baiat ini. Ada baiat namanya Bai'atur Ridwan. Nah, kita lihat sini. Wa kanat Bai'atur Ridwan ba'da ma dhahaba Utsman ila Makkah. Waktu itu Bai'atur Ridwan ini terjadi setelah apa? Setelah Utsman sudah pergi ke Mekah. Faqala Rasulullah SAW biyadihil yumna. Kemudian Rasulullah SAW berkata dengan tangan kanannya, hadhihi yadu Utsman. Ini adalah tangan Utsman. Jadi beliau mempermisalkan, mewakili intinya ya. Jadi beliau dengan tangan kanannya mengatakan ini tangan Utsman. Padahal tangan siapa ini? Tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala wasallam. Fa daraba biha ala yadihi. Kemudian beliau memukulkan di atas tangannya. Ini. Yang baiat biasanya gini, seperti ini ya. Faqala, kemudian beliau berkata, hadi li Utsman, ini untuk Utsman. Baiat untuk Utsman ini. Jadi diwakili. Faqala lahu Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata kepada orang tadi yang bertanya tadi, idhhab bihal an ma'ak. Maksudnya apa? Maksudnya pergilah kamu dengan kabar ini bersamamu. Jadi maksudnya orang yang bertanya tadi setelah jelaskan semuanya oleh Ibnu Umar menyuruh dia pergilah kamu dengan kabar ini bersamamu. Maksudnya kalau ada orang nanya itu jawabannya gitu loh. Jadi pahami ya? Nah,
Jawabannya sudah dijelaskan oleh Ibnu Umar tadi itu. Nah, kesimpulannya di sini kabar yang semula miring isunya bahwasanya Utsman tidak ikut perang Badar, ya kan? Kemudian tidak ikut baiat Ridwan, kemudian juga barakallahu fiik, dituduh lari dari perang Uhud, semuanya sudah ada jawabannya. Mafhum? Sudah ada jawabannya. Pertama, diampuni oleh Allah Taala tentang masalah tidak ikut perang Uhud. Ya, kemudian yang kedua, ketika perang Badar ternyata istrinya sedang sakit. Yang mana istrinya adalah putrinya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjamin, ya kan, sesungguhnya kamu mendapatkan pahala orang yang ikut perang Badar dan bahkan mendapatkan apa? Barakallahu bagiannya. Seperti itu. Pahalanya seperti itu. Kemudian tidak ikut baiat Ridwan karena waktu itu Rasulullah mengutus beliau ke Mekah. Justru kejadiannya itu karena apa? Beliau dikabarkan telah dibunuh oleh orang kufar Quraisy, sehingga Rasulullah marah dan juga melakukan apa? Baiat tersebut. Naam. Kita lanjutkan lagi, wa akhrajahu Muslimun, dan juga dari riwayat Imam Muslim, masih keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah SAW muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidayhi aw saqayhi, masyaallah. Dahulu Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, waktu itu dalam kondisi beliau berbaring. Muttaji'an itu berbaring, tidur miring. Muttaji', berbaring, bersandar, afan. Muttaji' itu bersandar. Afan ya, bersandar. Waktu itu Rasulullah SAW sedang bersandar. Fi baiti, di rumahku, kashifan an fakhidayhi aw saqayhi, dalam kondisi tersingkap kedua pahanya atau kedua betisnya. Nah, karena kan istri sendiri kan. Rasulullah SAW waktu itu ketika barakallahu fiik muttaji'an, itu bersandar di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi tersingkap. Tersingkap dalam riwayat disebutkan situ imma tersingkap kedua pahanya atau kedua betisnya. Saqah itu betis, fakhidah itu paha. Fasta'dzana Abu Bakr, kemudian Abu Bakar minta izin ingin ketemu. Fa'adzina lahu wa huwa 'ala tilkal hal. Kemudian Rasulullah SAW mengizinkannya dalam kondisi beliau seperti itu keadaannya. Ini menunjukkan bahwasannya paha dan betis itu sebenarnya bukan aurat bagi laki-laki. Namanya ya cuman ahsannya tutup gitu aja. Kalau aurat bukan, karena buktinya Rasulullah ketika Abu Bakar masuk, posisi beliau dalam kondisi seperti itu. Ya kan, riwayatnya kan dua itu, iman tersingkap kedua pahanya atau kedua betisnya. Ini menunjukkan kalau kita lihat dalam ilmu fikih, berarti keduanya itu bukan aurat gitu loh. Nah, karena ada yang berpendapat bahwasanya paha ini aurat, walaupun laki-laki kita katakan bukan. Ya cuman asalnya ditutup itu aja. Nah, cuman beliau waktu itu ketika datang Abu Bakar, beliau dalam kondisi seperti itu. Fatahaddatsa, kemudian ngobrol Abu Bakar bersama beliau. Tsumma sta'dzana Umar, kemudian berikutnya Umar juga minta izin untuk ketemu. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalika fatahaddatsa. Kemudian Rasulullah mengizinkan untuk bertemu dalam kondisi beliau seperti itu, tersingkap tadi itu. Fatahaddatsa, akhirnya ngobrol, berbicara. Yang ketiga, tsumma sta'dzana Utsman fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sawwa thiyabahu, masyaallah. Ini keutamaan beliau. Kemudian Utsman minta izin juga ingin ketemu, Rasulullah langsung duduk. Rasulullah SAW langsung duduk merapikan pakaiannya. Jadi yang tersingkap tadi ditutup kembali. Kenapa kira-kira? Kita lihat. Fadakhala fatahaddatsa, kemudian beliau masuk dan berbicara kepada Rasulullah SAW. Falamma kharaja, kemudian ketika Utsman dah keluar, qalat Aisyah. Aisyah berkata, dakhala Abu Bakar falam tahtasha lahu walam tubalih. Ketika masuk Abu Bakar, engkau seakan-akan enggak peduli terhadapnya dan juga tidak terlalu mementingkannya. Tsumma dakhala Umar, kemudian masuk Umar, falam tahtasha lahu walam tubalih. Engkau tidak peduli terhadapnya dan seakan-akan tidak mementingkannya. Tsumma dakhala Utsman, kemudian masuklah Utsman, fajalasta wa sawaita siyabak, kemudian engkau duduk dan merapikan pakaianmu. Faqala, ini alasannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, tidakkah aku malu? Dengan seseorang yang malaikatnya malu darinya. Jadi pahami ya. Jadi di sini Rasulullah alasannya apa? Malaikatnya malu gitu loh. Dengan Utsman bin Affan. Apakah tidak pantas kalau aku malu gitu loh? Nah, sehingga beliau alasannya ini menunjukkan keutamaan Utsman bin Affan. Ketika Abu Bakar masuk, Umar masuk, Rasulullah biasa saja. Tapi begitu Utsman bin Affan masuk, beliau langsung merapikan pakaiannya dan menutupkan
pakaiannya agar tidak tersingkap tadi. Kemudian ditanya oleh Aisyah tadi, beliau pun menjawab, ala astahi min rajulin, tidakkah aku merasa malu dengan seorang yang malaikat saja malu terhadapnya. Masya Allah, ini keutamaan yang besar ini ya. Berarti menunjukkan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau dikenal dengan khalifah yang ketiga, keutamanya pun banyak sekali. Nah, ini pun belum semuanya, baru di antaranya. Tapi karena ngikutin alur yang ada di sini ya, cukuplah untuk sebagai wawasan gambaran tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kita ambil lagi dikit. Wa Aliun, ini yang keempat. Urut berarti ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dikenal dengan apa? Al-Khulafa Ar-Rasyidun. Naam. Wa Aliun, dan yang keempat adalah Ali. Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muthalib ibn Ammi Rasul ibn Ammi Nabi SAW, Zauju Fatimah binti Rasulullah SAW. Masya Allah. Ali adalah Ali bin Abi Thalib ibn Abdul Muthalib. Abdul Muthalib itu berarti kakeknya Rasulullah SAW ya. Naam. Atau bukan, afan. Abu Thalib ini pamannya Rasulullah SAW. Kemudian Abdul Muthalib naam kakeknya. Nah, kemudian beliau dikenal dengan apa? Ibnu Ammin Nabi, anak pamannya Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib. Abu Thalib kan pamannya. Sedangkan Abdul Muthalib kakeknya. Kalau Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Dibedakan ya. Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Abdul Muthalib namanya Syaibatul Hamdi. Kalau Abu Thalib namanya Abdul Manaf. Namanya Abdul Manaf. Nah, karena biasanya orang taunya cuma Abu Thalib itu kan. Abu Thalib siapa namanya? Kalau biasanya orang kalau belum tahu, nggak tahu, taunya Abu Thalib. Abu Thalib itu namanya Abdul Manaf. Kalau Abdul Muthalib Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Naam. Kemudian beliau dikenal dengan Zauju Fatimah bintu Rasulullah SAW. Masya Allah. Suami Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan keluarganya beliau Masya Allah keutamanya besar. Fatimah sendiri, istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, putri Rasulullah SAW, dikenal dengan apa? Sayyidah Nisa Ahli Jannah. Itu pemimpin para wanita penduduk surga. Masya Allah, pemimpinnya Fatimah bintu Rasulullah SAW. Anaknya, kedua putranya, siapa itu? Hasan dan Husain, dikenal dengan Sayyidah Syabab Ahli Jannah. Itu pemimpin para pemuda penduduk surga, Hasan dan Husain. Masya Allah. Naam. Itu pun banyak orang yang istilahnya apa, barakallahu fiik, naam, mencaci maki atau menghina keluarganya, tapi itu dari kalangan orang-orang yang tidak naam kembali kepada syariat yang benar. Kalau Syiah Rafidhah, mereka paling mencintai ini Ali ini yang mereka idolakan. Cuman di sisi lain mereka juga tidak setia, karena Ali pun memerintahkan agar apa? Mereka menghormati para sahabat yang lainnya juga, ya kan? Tapi tidak. Syiah Rafidhah mereka mengatakan Abu Bakar, Umar, Utsman pembegal kekuasaan. Seharusnya Ali itulah yang memimpin pertama kali. Sehingga Rasulullah itu dituduh apa? Salah alamat dalam menetapkan kepemimpinan. Allahul musta'an. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang miring yang tidak benar dari Syiah Rafidhah. Kemudian kata beliau Rabiul Qaumil Al-Ghurar. Kita ambil dikit lagi ya. Yang keempat, yang ma'ruf dan terkenal dari kaum ini, yakni khiyaratul qaum, pilihan kaum ini. Yu'addu min taqaddumihi, yang dianggap dari apa? Nah, barakallahu fiik, termasuk yang didahulukan. Fal ghurrah hiya zinatun fi syai'. Ghurrah itu adalah perhiasan pada sesuatu. Sesuatu itu ada perhiasannya, ada sesuatu yang indah perhiasannya, namanya ghurrah. Fahuwa rabi'uhum, maka beliau ini Ali bin Abi Thalib yang keempatnya mereka. Fadlan, dalam masalah keutamaan. Jadi urut ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Manzilah wa rabi'uhum manzilatan fil khilafah, dan juga dalam masalah kepemimpinan kedudukan yang keempat. Dalam keutamaan yang keempat juga. Dalam masalah kepemimpinan yang keempat juga. Jadi urutkan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mafhum insyaallah ya? Naam. Wa hadza bi ijma'is sahabat, ini dengan kesepakatan para sahabat. Wa bima madha minal adillah, dan juga dengan apa yang telah lewat dari dalil-dalil yang ada. Wa bi takriri nafsih, dan juga dengan apa? Nah, barakallahu fi, pengakuan dirinya sendiri. Jadi beliau pun mengakui bahwasanya beliau itu adalah yang keempatnya. Jadi beliau enggak mengatakan aku lebih afdal daripada Utsman, tidak. Beliau mengakui bahwa Utsman lebih afdal gitu loh.
Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik, seperti itu. Jadi kesimpulannya, nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ini ya, adalah khalifah yang keempat dan keutamanya banyak. Nah, barakallahu fiik, mulai dari ketika berperang, beliau dikenal dengan apa? Haidarah. Gelarnya beliau Haidarah. Kenapa kira-kira? Pandai memainkan pedang. Jadi setiap kali 1 lawan 1 tuh beliau menang gitu loh istilahnya ya. Sampai-sampai ada ungkapan itu, samatni ummi Haidarah. Samatni ummi Haidarah. Ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Haidarah itu pandai memainkan pedang. Jadi kalau perang lawan musuh 1 lawan 1 itu menang dengan seizin Allah Ta'ala. Kita ambil satu keutamaannya. Wa fi fadlihi iddatu ahadits minha, dan mengenai keutamaannya itu banyak, ada beberapa hadis. Minha di antaranya, ini sekarang kita bahas hadis mengenai keutamaan Ali bin Abi Thalib ya. Nah, ada beberapa hadis, iddatu ahadits, beberapa hadis. Minha di antaranya. Jadi minha ini kalau dalam bahasa Arab itu seringnya diartikan di antaranya. Jadi disebutkan banyak dulu, kemudian minha di antaranya itu. Jadi enggak semua disebutkan. Ini kalau cara menerjemahkan ya. Jadi kalau cara menerjemahkan bukan darinya itu bukan. Kalau min kan dari. Tapi kalau di sini ngartikannya jangan dari gitu. Tapi di antaranya, itu termasuk cara dalam mengartikan yang tepat. Wa fi fadlihi, dan mengenai keutamaannya, iddatu ahadits, ada beberapa hadis. Minha di antaranya itu ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun, yaitu yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dari hadisnya Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaum Khaybar, bahwasanya waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada perang Khaybar, la'utiyanna hadhi rayata rajulan yaftahullahu ala yadayhi yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Masyaallah. Pada perang Khaybar waktu itu Rasulullah mengatakan, sungguh aku akan berikan bendera ini, raya itu bendera. Sungguh aku akan berikan bendera ini kepada siapa? Rajulan, kepada seseorang, yaftahullahu ala yadayhi, yang Allah Ta'ala bukakan kemenangan melalui tangannya. Siapa itu? Ciri-cirinya pertama, yuhibbullah wa rasulah, dia mencintai Allah dan Rasulnya. Ciri-ciri yang kedua, wa yuhibbuhullah wa rasuluh, dan Allah Ta'ala dan Rasulnya mencintai dia. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib mencintai Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintai Ali bin Abi Thalib. Nah, qala, kemudian tiba-tiba, nah, barakallahu fiik, Sahal bin Sa'ad berkata, ini hadisnya Sahal bin Sa'ad ya, fabatan nasu yadzuquna lailatahum ayyuhum yu'taha. Akhirnya manusia waktu itu bermalam dalam kondisi mereka berkata-kata, berbicara di malam itu. Siapa sebenarnya yang diberikan? Kan masih umum ini kan? Aku akan berikan pada salah seorang yang ciri-cirinya tadi itu, ciri-cirinya. Ciri-cirinya Allah Ta'ala bukakan kemenangan melalui tangannya. Kemudian Allah dan Rasulnya mencintai dia, dan dia cinta Allah dan Rasulnya. Akhirnya malam itu para sahabat bermalam dalam kondisi bertanya-tanya, siapa ini kira-kira? Qala, kemudian berkata, falamma asbahan nasu ghadau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika manusia memasuki pagi hari, ghadau, mereka segera, nah, barakallahu fiik, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yarjuna an yu'taha. Mereka semuanya berharap agar diberikan kepadanya. Kenapa kira-kira? Karena keutamaannya besar ini. Ya kan? Jadi para sahabat berharap, jangan-jangan kami, jangan-jangan aku gitu loh. Mereka semua berharap. Faqala, ternyata Rasulullah SAW berkata, aina Ali bin Abi Thalib. Nah ini, ternyata mereka semua yang berharap itu nggak ada satupun. Kemudian malah justru Rasulullah mengatakan, aina Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Faqalu, mereka mengatakan, huwa ya Rasulullah yashtaki ainai. Dia ya Rasulullah sedang apa? Nah, sakit kedua matanya. Ngartikannya gitu. Yashtaki ainai, maksudnya kedua matanya sedang sakit. Qala fa arsilu ilaihi. Dan kemudian Rasulullah mengatakan apa? Mengutus beberapa orang kepadanya agar pergi kepada Ali bin Abi Thalib. Fa'utiya bihi, kemudian didatangkan Ali bin Abi Thalib. Fa basaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainai wa da'alahu. Masyaallah. Kemudian Rasulullah SAW langsung meludah kepada kedua matanya dan berdoa untuknya. Fa bara'a, maka sembuhlah, hatta ka'allam yakun bihi waj'un, masyaallah. Hingga apa? Seakan-akan tidak pernah sakit, enggak ada penyakit lagi. Fa'atahu ar-rayah, agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan bendera tersebut kepada siapa? Ali bin Abi Thalib. Ini umum atau khusus ini? Khusus ya, karena kalau
misalkan kita yang meludah mungkin nggak sembuh gitu loh. Kalau misalkan kita mencoba orang yang sakit mata kemudian kita ludahin mungkin nggak sembuh. Justru malah tambah gitu ya istilahnya. Kalau ini khusus ini. Jadi kadang-kala ada perbuatan Rasulullah yang khusus yang tidak boleh kita contoh. Seperti ini. Ini memang mukjizah ini kan, beliau meludahi kedua matanya Ali bin Abi Thalib sembuh mendoakannya. Contoh lain apa contoh perbuatan khusus ketika beliau lewat di kuburan, ya kan? Pernah ditampakkan, diperlihatkan bahwasanya dua orang sedang diazab. Satunya dulu ketika dunia namam suka mengadu domba, yang kedua tidak pernah bersuci ketika kencing. Kan itu. Akhirnya apa? Rasulullah mengambil pelepah korma, dibelah di dua. Ditancapkan ke masing-masing kuburan, akhirnya apa? Rasulullah mengatakan semoga mereka teringankan apa? Adabnya ringan selama masih belum kering. Nah, ini khusus ini ya. Enggak boleh kita kiaskan dengan bunga-bunga yang ditabur orang-orang awam itu. Buah bunga sama air ditabur atas kuburan biar dingin, biar ringan adabnya, itu enggak benar. Nahum, seperti ini juga. Ini kan kelihatannya Rasulullah barakallahu fiik memberikan contoh itu ya, tapi di sini beliau khusus meludah kepada kedua matanya Ali bin Abi Thalib, akhirnya sembuh dengan seizin Allah Ta'ala. Nahum insyaallah ya. Naam. Yang terakhir, karena sambungannya itu kita tutup yang terakhir itu. Faqala Aliun, kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mislana." Sudah dikasih benderanya ini ya. Ali bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah aku memerangi mereka sampai mereka menjadi seperti kita?" Maksudnya sampai masuk Islam. Faqala, Rasulullah mengatakan, "Ungfut ala rislik." Pergilah kamu dengan berlahan-lahan, ngartikannya gitu. Jadi tenang gitu. Hatta tanzila bisahatihim, sampai kamu singgah di tempat mereka. Sampai turun di tempat mereka. Sahah itu tempat mereka. Tsumma du'uhum ila Islam, kemudian serulah mereka agar masuk Islam. Wa akhbirhum, dan kabarkan kepada mereka bima yajibu alaihim, dengan perkara yang diwajibkan atas mereka min haqqillahi fi, berupa hak Allah Ta'ala terhadapnya. Fa wallahi, ini penting sekali ini. Fa wallahi, maka demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Masyaallah. Apa artinya? Maka demi Allah, sungguh jika Allah telah memberikan hidayah dengan sebab kamu satu orang saja, rajulan wahidan, satu orang saja, khairun laka, itu lebih baik untukmu dibandingkan kamu memiliki unta merah. Humrun na'am itu unta merah. Unta merah ini harta kekayaan terbaiknya orang Arab waktu itu. Paham ya? Jadi di sini syahidnya apa, barakallahu fi, kalau yang terakhir ini hidayah di tangan Allah Ta'ala. Jadi berdakwah itu tidak perlu langsung pengennya dapat banyak pasukan, banyak pengikut, tidak, itu sabar. Satu orang yang ikut pun yang kenal hidayah, kalaupun dia hanya atau istilahnya dia bertahun-tahun berdakwah, tapi satu orang yang kenal itu lebih baik daripada apa? Daripada harta kekayaan dunia gitu istilahnya. Karena satu orang yang kenal hidayah semoga menjadi penerus gitu ya, semoga baik. Nah, ini juga termasuk dalil yang pakai para ulama bahwasanya kebenaran itu tidak diukur dengan banyaknya orang, tapi dengan apa? Pahamnya seorang tersebut dengan agama Allah Ta'ala dan pahamnya seseorang terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Naam. Ini masih ada lagi sebenarnya. Kita selesaikan sampai di atas itu ya, sampai atas itu, biar nanti besok kita bahas pembahasan yang berikutnya tentang dua kelompok sesat mengenai hal ini. Wa qala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala tarda an takuna min manzilati Harun min Musa illa annahu laisa nabiyyun ba'di." Masyaallah. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ala tarda, tidak kamu ridha kamu menjadi dariku, maksudnya menjadi di hadapanku kedudukan seperti Harun dengan Musa alaihissalam," maksudnya saling menguatkan. Jadi Harun dengan Musa alaihissalam ini kan saling menguatkan, ya kan? Illa annahu laisa nabiyyun ba'di, hanya saja karena tidak ada nabi lagi setelahku. Kalau seandainya ada, itu kamu Harunnya, aku Musanya gitu, seakan-akan gitu. Jadi pahami ya? Nah, tapi enggak ada lagi kan nabi setelah Rasulullah SAW, enggak ada lagi. Ini menunjukkan bahwasanya keutamaan Ali bin Abi Thalib. Kalau seandainya ada nabi lagi, tidakkah kamu mau menjadi Harunnya, aku Musanya gitu, seakan-akan gitu. Wa fi Muslimin, dalam Sahih Muslim anhu, dari hadisnya Ali bin Abi Thalib atau Sahal bin Sa'ad, ini mas sambungannya itu ya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, "Walladzi falaqal habbata wa bara'an nasamah," demi zat yang telah memecah biji-bijian,
Habba itu biji-bijian. Wa bara'ana samah, dan zat yang telah mengatur angin. Innahu la ahdun nabi al-ummi ilayya. Sungguh nabi yang ummi telah memberikan janji kepadaku. Ummi itu maknanya apa di sini? Bukan ibu ya. Maknanya itu nabi yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Karena Nabi kita Muhammad SAW dikenal dengan ummi. Ummi itu yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Apa janjinya? Alla yuhibbani illa mu'min. Masya Allah. Yaitu tidak ada yang mencintai aku kecuali mukmin. Maksudnya kalau tidak mencintai Abi Thalib berarti apa? Dipertanyakan keimanannya. Wala yubghiduni illa munafik, dan tidak ada yang benciku kecuali orang munafik. Ini keutamaan beliau. Wa an Buraidah 'inda Ahmad wa ghairihi marfu'an, hadis marfu' dalam Musnad Ahmad dan juga yang lainnya dari Buraidah, ma kuntu maulahu fa aliyun maulah. Man kuntu maulahu fa aliyun maulah. Nah, kalau seandainya ada orang yang dia itu adalah apa? Kekasihku atau yang aku sayangi, ini saya Ali itulah yang aku sayangi. Jadi kekasihnya. Kalau seandainya ada orang yang jadi kekasih, yang dikasih berikan kesayangan lebih, ini saya Ali itulah yang berhak mendapatkannya. Ini termasuk keutamaan-keutamaan beliau ya. Wa ila banyak sekali. Ada punya berikutnya, insyaallah kita baca pada pertemuan akan datang mengenai dua kelompok sesat dalam masalah ini. Ada yang ghulu ekstrim, ada yang meremehkan, yaitu Rafidhah dan Khawarij. Insyaallah kita baca pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu as-salamatul afiyah walhamdulillahirabbil alamin.